Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmasari Ayu Pinani yang bertugas sebagai moderator dalam kelompok kali ini. Di kelompok 4 ini terdiri dari Puja Rahayu, Rahmasari Ayu Pinasti, Angelia Kusumadawi, Nur Hidayatun Fadilah, dan Siti Suhada. Di mana kelompok kami akan membahas multikulturalisme, hukum, dan hak asasi manusia. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Siti Suhada dan Angelia yang nantinya akan mempresentasikan. Sebelum memulai penyampaian materi, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, penyampaian materi kepada Siti Suhada dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syuhada. Saya di sini sebagai pemateri yang akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertema multikulturalisme, hukum, dan hak asasi manusia. Yang beranggotakan Pujawati Rahayu, Sri Ayu, Angelia Kusumadewi, Nur Hidayatun Fadilah, dan saya sendiri Siti Syuhada. Definisi multikulturalisme. Indonesia sejak pertama kali berdiri telah menghadapi permasalahan budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, agama, ras, dan golongan. Pluralitas yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang jika persatuan dan kesatuan bangsa ini terguncang dapat dijadikan kelemahan untuk memecah belah masyarakat. Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi indikasi kuat bahwa sebenarnya bangsa ini sangat multikultural. Nah, kata multikultural sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu multi dan kultural. Kata multi dapat diartikan sebagai sesuatu yang jamak, dan kultural berasal dari bahasa Inggris, dari kata kultur yang berarti budaya. Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat bersatu dalam lingkungan yang sama dan saling menguntungkan. Multikulturalisme bukan hanya pengakuan akan keberadaan keragaman ini, tetapi juga gagasan atau kebijakan politik untuk mengatasi dan menangani keragaman budaya, tuntutan moral, hukum, dan politik yang dibuat atas nama kesetiaan terhadap suku, agama, bahasa, atau kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika kemudian dipilih sebagai semboyan bangsa untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagamaan. Lantas, bagaimana realitas multikulturalisme yang dilambangkan oleh Bhinneka Tunggal Ika pada saat ini? Saat ini banyak terjadi konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti perang antar suku, agama, dan kepentingan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena sikap intoleran masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Sedangkan karakteristik multikulturalisme sendiri ada 7. Yang pertama adalah adanya keragaman atau pluralisme budaya. Yang kedua, penerimaan keadilan sosial. Yang ketiga, adanya pembelajaran bagaimana untuk menyikapi perbedaan. Yang keempat, terdapat hak dan kontribusi dari semua kelompok masyarakat. Yang kelima, sebuah paradigma berpikir antalis yang membuka ruang bagi perspektif yang berbeda. Yang keenam, adanya definisi dan konsep yang luas tentang keberagamaan. Dan yang ketujuh, adanya kerjasama yang baik antara berbagai kelompok, ras, etnis, jenis kelamin, dan budaya. Nah, pada dasarnya, semua negara di dunia ini adalah multikultural. Keberadaan masyarakat multikultural membawa nilai tambah bagi negara tersebut. Keanekaragaman ras, suku, adat, dan agama merupakan ciri tersendiri. Seperti halnya bangsa Indonesia yang unik dan kompleks karena keanekaragaman suku, adat, ras, dan agama. Masyarakat multikultural Indonesia merupakan masyarakat yang berlandaskan ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika, yang multikultural dan mendukung tatanan masyarakat Indonesia. Permasalahan multikulturalisme masih mengancam negeri ini. Terbukti selama 10 tahun terakhir ini terjadi peristiwa-peristiwa tragis yang menimpa beberapa daerah di Indonesia yang melibatkan perbedaan agama, suku, atau etnis.
Adanya keberagaman di negeri ini berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada kekerasan, penyerangan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, penangkapan, dan intimidasi. Akibat dari keberagaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia, banyak masalah yang sering dihadapi, seperti kesenjangan dalam aspek sosial, kesenjangan dalam sosial geografi, kesenjangan ekonomi, kesenjangan antar mayoritas, minoritas, pribumi, dan non-pribumi, serta berbagai konflik sosial yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan. Sarana penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak lapisan masyarakat, tentunya penyelesaiannya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dengan metode mediasi damai antara kelompok-kelompok yang bertikai. Karena penyelesaian secara damai lebih menguntungkan segala pihak yang bertikai dan dapat mengurangi dampak kerugian akibat terjadinya peperangan. Manusia dimanapun ketika dihargai dan dihormati hak asasinya, tidak akan merendahkan hak asasi manusia lainnya. Begitupun dengan sebaliknya, jika hak asasi mereka sebagai manusia tidak dihargai dan dihormati, mereka akan melakukan perlawanan. Itulah mengapa para pengamat dan politis lebih mengedepankan penyelesaian permasalahan dengan pelanggaran hak asasi manusia dengan cara damai. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat ditegakkan selama pemikirannya hanya didasarkan pada nilai-nilai HAM. Pada nilai-nilai HAM suatu negara. Sebab penegakan HAM di setiap negara akan berbeda karena dipengaruhi oleh budaya, sosial, agama, dan adat suatu negara. Jika Indonesia ingin penegakan HAM berdiri di negara ini, harus sesuai dengan nilai kaidah yang ada di dalam jiwa bangsa Indonesia. Dan selama itu, belum dipahami nilai penegakan hak asasi manusia di Indonesia hanya sebagai platform belaka. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun sudah dituliskan hak yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat Indonesia. Pada pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pada pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada pasal 28G ayat 1 dan 2, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain. Nah, pada pasal 28I ayat 1, 2, dan 5, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap pengakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sebagai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia, jika terbukti terjadi pelanggaran hak asasi manusia ringan, maka kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan umum, di mana pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi. Bagi kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dapat diperiksa dan diputuskan dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc, penerapan peradilan hak asasi manusia bersifat ad hoc. Sesuatu yang baru dalam peradilan di Indonesia,
yang tidak saja mendapatkan perhatian di tanah air, bahkan sampai mancanegara, demi kredibilitas dan jati diri yang berwibawa dan adil dari Peradilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Dari berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, terkait multikultural dibutuhkan adanya sebuah pendidikan kultural yang mampu mengajarkan siswa akan pentingnya nilai-nilai multikultural dan cara menghargai hak asasi manusia. Hal ini dipandang penting karena dapat menumbuhkan rasa toleransi pada perbedaan suku, ras, agama, adat, dan golongan, serta mampu menjadikan individu yang memiliki kecerdasan dan berkarakter baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Suhada sebagai pemateri dalam presentasi kali ini. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika dipilih sebagai bangsa untuk mengamalkan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Yang kedua, sarana penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak lapisan masyarakat, tentunya penyelesaian yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu dengan metode mediasi damai antara kelompok-kelompok yang bertikai. Yang ketiga, dalam menangani kasus pelanggaran HAM, jika terbukti terjadi pelanggaran HAM ringan, maka kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan umum di mana pelanggaran HAM itu terjadi. Bagi kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dapat diperiksa dan diputuskan dalam pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat, dari berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait multikultural dibutuhkan adanya sebuah pendidikan kultural yang mampu mengajarkan siswa akan pentingnya nilai-nilai multikultural dan cara menghargai hak asasi manusia. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya moderator, minta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.